Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada sesi ini, saya akan membahas mengenai pengertian manajemen pemasaran, bauran produk, dan ekuitas merek. Subtopik bahasan yang pertama, pengertian pemasaran dan pengertian manajemen pemasaran. Yang kedua, unsur-unsur pokok pemasaran dan peranan pemasaran dalam organisasi. Ketiga, konsep pemasaran sebagai filosofi bisnis. Keempat, bauran produk. Kelima, pengertian merek dan ekuitas merek. Dan yang keenam, elemen-elemen ekuitas merek. Sebelum kita membahas mengenai subtopik bahasan tadi, di sini saya ingin melakukan brainstorming terlebih dahulu. Terdapat 6 produk. Di kelompok A ada 3 produk, yaitu Aqua, Pepsodent, dan Indomie. Pada kelompok B ada 3 produk, Tip-X, Odol, dan Stabilo. Saya minta pendapat mahasiswa mengenai gambar produk-produk yang ada di kelompok A dan yang ada di kelompok B. Dan tolong tulis pendapat mahasiswa tersebut di ruang tugas. Pengertian pemasaran menurut Kotler dan Keller, pemasaran adalah suatu proses kemasyarakatan yang melibatkan individu-individu untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran secara bebas produk dan jasa nilai dengan pihak lain. Pengertian manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller yaitu seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, dan pengomunikasian nilai pelanggan superior. Pada gambar 1.1, contoh pertukaran dalam pemasaran. Pada penjual dan pembeli ada pertukaran uang dengan barang dan jasa. Pada pengusaha dan karyawan terdapat pertukaran dari jasa produktif dan gaji. Pada Polri dan warga, terdapat pertukaran dari pelayanan protektif yang dilakukan oleh Polri dan warga memberikan apresiasi dan kerjasama. Untuk lembaga keagamaan dan jemaah, di sini terdapat pertukaran lembaga keagamaan memberikan pelayanan keagamaan, sementara jemaah memberikan sumbangan dan pelayanan. Pada orang tua dan anak, terjadi pertukaran pengasuhan yang diberikan oleh orang tua kepada anak, sementara anak memberikan apresiasi dan kerjasama. Gambar 1.2 terdapat arus pertukaran pemasaran yang meliputi 5 unsur pokok, yaitu produsen, konsumen, perantara, pemerintah, dan pasar sumber daya. Unsur-unsur pokok pemasaran. Di sini kita melihat kembali definisi pemasaran yang ada di awal tadi, dapat diuraikan ada 7 unsur pokok yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kedua, produk bisa berupa barang, jasa, ide, atau kombinasinya. Yang ketiga, nilai, biaya, kepuasan. 4, pertukaran dan transaksi. 5, hubungan dan jaringan. 6, biaya pasar. 7, pemasar dan calon pembeli. Bagi perusahaan, pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang harus dilakukan dalam upayanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Yang harus dilakukan oleh pemasar adalah mendapatkan pelanggan dan mempertahankan mereka seumur hidup atau supaya mereka menjadi pelanggan yang loyal. Peranan pemasaran dalam organisasi. Di sini tergambar pada gambar 1.3, peran pemasaran dalam perusahaan. Untuk yang paling bawah, di sini ada manajemen pemasaran jenjang fungsional. Yang kedua, ada pemasaran strategis jenjang bisnis. Di sini ada anak bisnis, unit bisnis, dan divisi. Sementara yang paling puncak itu adalah pemasaran korporat, yang meliputi jenjang korporat induk, grup, dan holdings. Dalam organisasi, baik organisasi yang mencari keuntungan maupun organisasi yang tidak mencari keuntungan mempunyai beberapa jenjang manajerial. Peran pemasaran untuk masing-masing jenjang pasti berbeda.
Misalnya di sini, sebuah perusahaan yang besar mempunyai 3 jenjang manajerial, yaitu manajerial puncak, manajemen media, dan manajemen operasional. Jika dilihat dari jenjang operasionalnya, jenjang paling atas disebut jenjang korporat, jenjang menengah disebut jenjang unit bisnis strategik, dan jenjang paling bawah disebut jenjang operasional. Konsep pemasaran sebagai filosofi bisnis. Perusahaan yang ingin sukses tidak cukup hanya dengan membuat dan mengimplementasikan rencana pemasaran yang detail, tetapi diperlukan prinsip atau filosofi sebagai pegangan berpraktik. Dengan kondisi lingkungan yang terus berubah dan berkembang, termasuk di sini perilaku konsumen, jadi perusahaan perlu mengadakan penyesuaian atau adaptasi dengan kondisi lingkungan yang selalu berubah. Hal ini dilakukan supaya dapat mengatasi rintangan-rintangan persaingan, mencegah merosotnya pangsa pasar, stagnasi, dan kebangkrutan. Dengan keyakinan bahwa tujuan-tujuan operasional dapat dicapai dengan memuaskan pelanggan, maka filosofi ini dikenal dengan konsep pemasaran. Bauran produk atau product mix. Menurut Kotler, bauran produk adalah kumpulan dari semua lini produk dan unit produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Bauran produk suatu perusahaan memiliki 3 hal. Yang pertama, lebar bauran produk. Mengacu pada berapa banyak macam lini produk yang ada pada suatu perusahaan. Misalnya, perusahaan Indofood mempunyai 4 lini produk, yaitu mie instan, minyak goreng, tepung terigu, dan minuman. Hal ini berarti perusahaan Indofood tersebut memiliki lebar bauran produk sejumlah 4. Kedua, panjang bauran produk. Panjang bauran produk mengacu pada jumlah item produk dalam bauran produk suatu perusahaan. Contohnya, apabila suatu perusahaan memiliki 2 lini produk dan memiliki 3 cabang untuk setiap lininya, hal ini berarti panjang bauran produknya adalah sejumlah 6. Lini produk 1 dengan produk sabun mandi, mereknya ada Dove, Lifebuoy, dan Lux. Untuk lini produk 2 yang berupa produk minuman, di sini dengan merek Lipton, Buavita, dan Sariwangi. Ketiga, kedalaman bauran produk. Kedalaman bauran produk mengacu pada beberapa banyak varian yang ditawarkan tiap produk dalam lini suatu perusahaan. Contohnya, perusahaan memproduksi 2 lini produk yang setiap lini mempunyai 3 panjang, masing-masing mempunyai 2 varian yang berbeda. Hal ini berarti kedalaman bauran produknya adalah 12. Pengertian merek atau brand. Merek adalah sebuah nama, istilah, simbol, atau desain, atau sebuah kombinasi di antaranya yang bertujuan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Atau dengan pengertian yang lain, suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar, atau kombinasi keduanya. Pengertian ekuitas merek atau brand equity adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek, nama, simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik pada perusahaan maupun pada pelanggan. Elemen-elemen ekuitas merek. Menurut David Ecker, brand equity atau ekuitas merek dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama, brand awareness, kesadaran merek. Menunjukkan kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Kedua, brand association atau asosiasi merek. Mencerminkan pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut produk, geografis, harga, pesaing. 3. Brand perceived quality atau kesan kualitas merek. Mencerminkan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan. 4. Brand loyalty atau loyalitas merek. Mencerminkan tingkat keterikatan konsumen dengan suatu merek produk.
Yang kelima, ada aset merek lainnya. 4 elemen brand equity di luar aset merek lainnya dikenal sebagai elemen utama dari brand equity. Jadi di sini elemen utama dari ekuitas merek yaitu brand awareness, brand association, brand perceived quality, dan brand loyalty. Dengan brand equity yang kuat akan memberikan nilai yang lebih kepada pelanggan dalam hal proses informasi, rasa percaya diri dalam pembelian, dan pencapaian kepuasan pelanggan. Sekian dulu untuk pokok bahasan kita pada sesi ini. Nah, pada akhir sesi, di sini saya akan memberikan tugas. Yang pertama, mahasiswa dan dosen menentukan merek produk yang ingin diteliti. Jadi saya minta di sini setiap mahasiswa harap menulis di ruang diskusi merek apa yang ingin kalian teliti. Merek produknya produk dalam negeri ya. Yang kedua, mahasiswa secara individu membuat kuesioner mengenai riset ekuitas merek kepada 50 responden. Nah, untuk penyusunan kuesionernya, di sini sudah saya berikan link Google Form-nya. Jadi mahasiswa bisa melihat bagaimana cara penyusunan pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner. Yang ketiga, data dari hasil jawaban kuesioner itu akan diolah ke dalam bentuk tabel sesuai masing-masing elemen ekuitas merek yang dianalisis, yang sesuai dengan materi yang ada pada sesi ini. Nah, untuk contoh dari tabel ini nanti akan saya lampirkan dalam format PDF. Sebagai tambahan, apabila mahasiswa ingin menjawab kuis, dipersilahkan. Ini ada link Google Form-nya. Semoga dengan bisa menjawab kuis ini bisa menambah pemahaman mahasiswa mengenai topik bahasan kali ini. Sekian dulu untuk video kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua. Semoga sukses selalu dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.